Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mutiara Rahma merupakan trainer dari program Sekolah Penggerak Angkatan 1 yang alhamdulillah sekolah kita terpilih sebagai sekolah penggerak. Hari ini kita akan melaksanakan pelatihan tentang kerangka kurikulum dalam sekolah penggerak. Jadi program in-house training ini merupakan program yang akan kita laksanakan ke depan secara kontinu, di mana seluruh guru terlibat dalam mensukseskan program sekolah penggerak ini. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran sini yaitu peserta pelatihan mengetahui struktur kurikulum sekolah penggerak tingkat sekolah dasar, dapat menjelaskan fungsi dari prinsip pembelajaran dan asesmen, kemudian menjelaskan apa saja prinsip pembelajaran, menjelaskan apa saja prinsip asesmen, dan yang terakhir yaitu menjelaskan keterkaitan prinsip pembelajaran dan asesmen. Jadi 5 tujuan inilah yang akan menjadi sasaran saya dalam melakukan in-house training hari ini. Jadi saya harap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Baiklah, nanti di akhir pertemuan akan ada draft alur penyusunan kerangka kurikulum. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan mengenai bagaimana penyusunan kerangka kurikulum. Jadi pelaksanaan pelatihan ini kita laksanakan 1 minggu. Jadi untuk pertemuan pertama ini saya menjelaskan tentang kerangka kurikulum saja, yaitu tentang apa sih yang dimaksud dengan program sekolah penggerak begitu. Apa perbedaannya dari program yang sudah kita lakukan pada tahun 2013 yaitu kurikulum 2013 dengan perubahan kurikulum saat ini yaitu program sekolah penggerak. Kerangka kurikulum. Saya ambil materi ini dari modul sekolah penggerak. Kurikulum sekolah penggerak meneruskan proses peningkatan kualitas pembelajaran yang telah diinisiasi kurikulum-kurikulum sebelumnya, seperti tetap berbasis kompetensi, pembelajaran yang fleksibel, kemudian karakter Pancasila. Jadi di dalam kurikulum sekolah penggerak ini kita lebih mengedepankan ada 3 poin, yaitu berbasis kompetensi, pembelajaran yang fleksibel, dan karakter Pancasila. Jadi karakter Pancasila ini nanti ada lagi penjelasannya tentang 6 elemen yang harus dikuasai peserta didik. Nanti kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Kemudian kurikulum ini menguatkan praktik kurikulum berbasis konteks satuan pendidikan yang sudah diatur dalam kurikulum sebelumnya. Sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa kurikulum program sekolah penggerak itu merupakan kurikulum perubahan, artinya kita memperbaharui yang sudah bagus dilaksanakan, tetap kita laksanakan, namun lebih disempurnakan. Di sini ada struktur minimum, jadi strukturnya juga diminimalisir, akan tetapi walaupun strukturnya minimum, pada pelaksanaannya itu sangat bagus sekali ketika diterapkan di satuan pendidikan. Kemudian ada otonomi, sederhana, dan gotong royong. Penguatan literasi dan numerasi membutuhkan pembelajaran yang efektif dan menyeluruh di semua mata pelajaran. Jadi, literasi dan numerasi adalah kompetensi dasar yang akan diperkuat serta memperkuat kompetensi lain yang dibangun di semua mata pelajaran. Dalam program sekolah penggerak itu, literasi dan numerasi lah yang kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik. Jadi peserta didik itu kita ajak untuk rajin membaca dulu dari referensi-referensi yang memang ada. Coba kita ambil contoh, yaitu kemampuan memahami informasi berupa teks yang dipadukan dengan grafik, dibangun melalui beberapa mata pelajaran. Misalnya pelajaran matematika, nanti di pelajaran matematika itu ada materi yang bisa
menjelaskan tentang grafik ataupun bacaan begitu ya. Kemudian struktur kurikulum sekolah penggerak. Jadi ada dua perbedaan perubahannya, yaitu struktur kurikulum sekolah penggerak kalau kurikulum 2013 yaitu IPA dan IPS sebagai mata pelajaran yang berdiri secara sendiri-sendiri. Sementara arah perubahan kurikulum PSP ini IPA dan IPS digabung menjadi IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial sebagai pondasi sebelum anak belajar IPA dan IPS terpisah di jenjang SMP. Jadi digabungkan. Kalau kita di SD ini pelajaran IPA dan IPS itu masih digabungkan. Kemudian pendekatan tematik juga, pendekatan pengorganisasian. Kemudian refleksi. Di sini ada refleksi, 3 refleksi, yaitu yang pertama itu kurikulum sekolah penggerak meneruskan proses peningkatan kualitas pembelajaran. Apa maksudnya? Nomor 2, mengapa ini lebih menguatkan praktik kurikulum berbasis konteks? Kemudian yang ketiga, apa perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum sekolah penggerak? 3 pertanyaan ini merupakan refleksi kita. Jadi bagi yang ingin bertanya silakan tuliskan pertanyaannya, nanti akan saya jawab secara berbeda antara satu pertanyaan dan pertanyaan lainnya. Jika ingin sharing bisa langsung di kolom chat karena kita pelaksanaannya dilakukan secara daring dalam pelatihan ini ya. Kita tetap mentaati protokol kesehatan dan sesuai anjuran pemerintah bahwa akan ada dilakukan pembatasan dalam kegiatan. Dan kita hari ini yaitu melakukan kegiatan secara virtual. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan melakukan pertemuan menggunakan Google Meet ataupun Zoom. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.